Gak maju matu julu. Alana di julu gudang kosong. Akan ipudi. Selamat hari Minggu buat kita jemaat HKBP Harapan Jaya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari gedung pujian Allah sumber kuatku. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus. Nama
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini dari hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di sekelilingmu. Sebab mereka hamba-Nya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan seterusnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah juru selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar suaranya, anakku datanglah. Mari kita semua bebas dosa bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, agar kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kepada-Mu yang tak pernah dirimu. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah dirimu. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah dirimu. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cenaha bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia,
dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berbelah lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan firman orang, segentaran datang dari segala jurusan. Di tengah-tengah dia, kita mau mengatakan dia. Semua orang kaliku meminta, apakah aku tersambut jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembebasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah diserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu,
Hari ini Minggu 25 Juni 2023 adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu mengikut Yesus dan memikul salib. 2 Romawi, pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 25 Juni 2023 dapat dilihat di dalam warta. 3 Romawi, berita dan pengumuman. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Julianto Saputra Siregar, Ibu Novia Lori Afni Borunababan, alamat Perum Pesona Anggrek Blok E15 nomor 15B, wilayah Judea. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 2. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 di Gereja HKBP Pacur Batu, Resort Pacur Batu, Sumatera Utara, akan diadakan pemberkatan nikah Saudari Rinaldi Hasiholan Naibaho, putra dari Bapak Saripudin Naibaho, Ibu Dina Erika Boruna Pitupulu, alamat Kampung Lama, Desa Lama, Pacur Batu, Jemaat HKBP Pacur Batu, Resort Pacur Batu, Distrik 10, Medan Aceh, dengan Saudari Christine Natania Simbolon, putri dari Bapak Edi Simbolon, Ibu Linda Boru Samosir, alamat Jalan Nusantara Raya nomor 37, Perwira Bekasi, wilayah Efrata, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. 3. Mutasi Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, tepat pada hari ini, kita telah mengadakan pisah sambut Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Sehubungan dengan itu, maka kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tali kasih atas pelayanan selama ini dalam amplop di ibadah pagi, siang, dan sore. Setelah selesai ibadah minggu siang dilanjutkan dengan ramah tamah. Tadi siang sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, pertangyangan wilayah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, pertangyangan wilayah hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan Rabu tanggal 28 Juni 2023 diliburkan. Keempat, keuangan. Laporan keuangan gereja kita dapat dilihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 25 Juni 2023. Huria diakoni sebesar Rp190.387.992. Pusat sebesar Rp5.215.100, pembangunan perawatan sebesar Rp28.829.410, transistoria sebesar Rp11.225.000, sarana jalan dan parkir sebesar Rp28.096.200. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Yang kelima, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 31 orang. Perhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 719, Ku Dengar Suaramu. Ku dengar suaramu Yesus, ku dengar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saudara, saudari yang percaya kepada Tuhan, pada minggu ketiga setelah Trinitatis, nats khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, yang menjadi topik minggu kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus dan memikul salib. Jemaat Tuhan, seperti apa mengikut Yesus dan bagaimana memikul salib? Pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab, apakah orang ketika digampari, dipenjarakan karena mencuri, itu termasuk memikul salib? Tentu tidak. Apakah orang ketika dia kerja di satu perusahaan terus korupsi, dipenjarakan, apakah itu memikul salib? Tentu tidak. Apakah orang dipenjarakan karena memakai narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya memikul salib? Tidak. Itu tidak memikul salib. Apakah orang akan memiliki penyakit yang menular seperti HIV/AIDS? Apakah itu memikul salib? Tentu tidak. Hal-hal yang kita perbuat dengan kesadaran kita, dengan melawan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita dihukum, itu bukan memikul salib. Itu adalah hukuman atau dampak dari perbuatan kita sendiri. Apakah seorang perempuan yang masih gadis ketika dia pacaran terus salah jalan sampai istilah pernikahan dini, hamil di luar nikah, apa itu memikul salib? Tidak. Itu semata-mata dari kesadarannya melakukan, dia sudah tahu salah, tetapi dia tetap melakukan, dia dihukum, dia mengalami malu yang begitu dalam,
itu bukan salib yang dimaksudkan dalam nats ini. Maka itu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, mari kita semua fokus seperti apa orang mengikut Yesus dan memikul salib. Yang pertama, orang yang mengikut Yesus dan memikul salib, dia harus mampu bersaksi akan Tuhan Yesus dalam hidupnya pada suasana hati berduka, pada suasana hati bersukacita. Dia harus mampu menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya, dan ada dalam perbuatannya. Makanya dikatakan di dalam nats ini, orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dia harus mampu atau kita harus mampu menyaksikan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat kita, juru selamat hidupmu. Ada seorang artis, waktu saya SMA sampai kuliah, ketika dia mendapatkan award, penghargaan, dimanapun tempatnya, di Balai Sarbini, di Istora Senayan, dan di tempat-tempat yang diliput oleh media ketika dia mendapat award, dia selalu mengatakan, puji Tuhan ini semata karena Yesus. Tentu kita akan tahu, menebak siapa itu. Seorang artis, penyanyi Kristen. Dia selalu menyaksikan imannya dalam kehidupannya di depan orang Kristen, di depan teman-teman agama lain. Dia mampu menyaksikan saya pengikut Tuhan Yesus. Tapi sekarang infotainment, berita-berita di TikTok, YouTube, podcast ngajarin kita nggak benar. Ada yang mengatakan tentang kalau masalah agama, kalau masalah iman itu urusan pribadi gua, katanya. Itu urusan pribadiku, orang lain nggak perlu tahu. Katanya seperti itu. Dan orang enggan menanyakan apa agamamu. Itu sekarang diajari oleh infotainment saat ini dan media-media sosial, bahkan podcast kepada orang-orang public figure sekalipun. Apa agamanya? Dia enggan mengatakan dia Kristen entah apa. Itu pribadi saya. Itu ruang yang tidak perlu dipublish atau diberitakan. Tetapi melalui Injil Matius ini, konsep berpikir seperti itu salah. Imanmu harus diberitakan. Imanmu harus disaksikan dimanapun di tengah-tengah dunia ini, baik suka maupun duka. Jadi pemuda-pemudi yang Manginang yang hadir di gereja ibadah sore ini, imanmu itu harus disaksikan. Itu tidak cukup hanya untuk dirimu, kamu mengenal Tuhan. Harus disaksikan, harus diberitakan, dan selalu harus ditunjukkan dalam perangai, perkataan, dan perbuatan kita. Itu yang pertama. Karena apa? Upahnya besar. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tuhan yang kamu akui itu dimanapun, pada kondisi apapun, Dia akan mengakuimu juga di depan Bapa di surga. Engkau anakku yang kukasihi, engkau anak yang taat, engkau anak yang selalu menunjukkan sebagai pengikut Yesus dan memikul salib. Dan ketika kita enggan untuk mengakui Tuhan dimanapun, di sekolahmu yang denominasi gereja banyak, yang berbagai agama banyak, kamu malu menjadi Kristen, lihat ayat 33 itu. Tetapi barang siapa menyangkal aku, tidak mengakuinya di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa.
Itu clear dan pasti. Jadi jangan ada yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini malu-malu atau tidak berani untuk menyaksikan atau mengakui, bahkan mengatakan itu di setiap perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuanmu, bahkan di sekolahmu, bahwa kamu adalah pengikut Tuhan. Akui itu. Karena apa? Bapa yang di surga akan mengakuimu. Dan ingat, ketika kamu tidak mau mengakui itu, kamu menyangkalnya, Allah sendiri yang akan menyangkalmu di hadapan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tentu memikul salib, mengikut Yesus adalah tidak hal yang mudah. Bayangkan, memikul salib, mengikut Yesus adalah hal yang tidak mudah, sungguh berat, dan butuh ketaatan, butuh perjuangan, dan butuh kesetiaan. Ketaatan, perjuangan, dan kesetiaan. Lihatlah Yesus ketika dia divonis, dihukum, disalibkan di depan Pontius Pilatus. Dia mengangkat salib itu hingga ke Golgota. Itu sungguh-sungguh berat. Dia harus menunjukkan kemahakuasaannya atas penderitaan karena dosa-dosa manusia. Dia harus mau disalibkan untuk kita dan untuk dunia. Itu sungguh-sungguh berat. Penderitaan Yesus itu bukan penderitaan yang tidak beralasan, tetapi penderitaan yang sangat beralasan. Alasannya apa? Memang karena anugerah dan pengorbanannya lah kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan dosa lagi sebagai penghalang berat bagi kita untuk hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi sudah semata-mata karena karunia atau pemberian Tuhan Yesus. Dan itu harus patut kita syukuri. Tetapi ada tugas yang harus diberikan kepada kita pendengar firman saat ini. Tuhan Yesus telah memikul salib untuk kita semua. Tetapi dia mengatakan, jemaat yang hidup saat ini yang akan datang bertugas memikul salibnya sendiri. Apa yang harus dipikul dalam kehidupan ini, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, yaitu ketika kita memberitakan Yesus, menyaksikan dalam kehidupan kita, akan ada orang yang menolak kita, akan ada orang yang selalu menghalang-halangi pekerjaan kita, akan selalu ada orang yang tidak terima dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Yesus dalam hidupmu. Dan itu sangat relevan. Di satu perusahaan, jika kamu memiliki salib, kamu pintar, kamu memiliki kapasitas yang mumpuni. Tetapi ketika dilihat salib itu, mungkin kamu orang ke-10 yang akan dipromosikan untuk naik level atau naik jabatan. Dan itu fakta dalam kehidupan kita, apalagi di negara kita. Kemudian ketika kamu seorang Kristen yang mampu mengatakan apa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, ingat kamu akan dibenci. Itulah salib yang sebenarnya. Ketika kamu mampu mengatakan yang benar seturut dengan firman Tuhan, seturut yang kamu imani, ada penolakan, ada yang membenci, ada yang berencana untuk menjatuhkanmu, itulah salib yang benar. Bukan karena mencuri, digebukin, bukan karena makan narkoba, dipenjarakan, bukan karena pergaulan bebas, dipenjarakan. Tetapi karena kamu menyatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu, orang menolak, orang tidak setuju, bahkan berkomplotan untuk menjatuhkanmu, itulah salib. Karena apa? Melakukan yang benar saja dalam kehidupan ini, melakukan yang baik saja dalam kehidupan ini, akan banyak tantangan dan penghalang. Akan banyak tantangan dan penghalang.
Maka tugas kita adalah bagaimana kita selalu taat, bagaimana kita selalu berjuang, bagaimana kita selalu mengatakan yang benar itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu harus selalu diperjuangkan. Lihat epistel kita, yaitu dari Yeremia pasal 20. Yeremia adalah seorang imam yang dimana dia memiliki teman di suatu bait suci yang bernama Pasyur. Dia berkhotbah yang mengatakan, hai umat Israel, kamu harus bertobat supaya tidak terbuang selama 70 tahun. Kemudian para hamba Tuhan yang berada di bait suci ini jangan pernah mengambil keuntungan sendiri. Biarlah setiap persembahan itu dipakai untuk kehidupan jemaat, untuk membantu orang-orang yang susah. Tetapi apa? Temannya sendiri yang bernama Pasyur memukul dia, terjatuh dan dipenjarakan. Itu contoh orang yang memikul salib. Dia menyerahkan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada perlawanan, ada penolakan, bahkan komplotan untuk menjatuhkan, tetapi dia berjuang untuk memenangkan itu. Itulah salib yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini juga kita diingatkan dalam mengikuti Yesus, dalam memikul salib, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, bisa-bisa orang terdekat kita yang akan menunda, yang akan menghalangi kita untuk total hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam nats ini, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak-anak, bisa jadi saudara-saudara. Karena apa? Tuhan menginginkan tidak ada alasan apapun dalam hubungan darah, dalam hubungan parmargaon, dalam hubungan persekutuan yang prioritas dalam hidup semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah hanya Yesus, tidak hubungan daging atau persekutuan itu. Dalam artian ketika kita menomorsatukan atau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, hubungan kita kepada orang tua kita otomatis akan berjalan dengan damai, akan penuh kasih sayang. Tidak mungkin dia pengikut Yesus, dia tidak hormat kepada orang tuanya. Tidak mungkin dia pengikut Yesus, dia tidak menyayangi abang adiknya, saudara-saudaranya. Gak mungkin itu. Makanya kita harus koreksi. Ketika kamu masih membenci orang tuamu, melawan orang tuamu, membenci abang kakakmu, membenci saudara-saudaramu, hei, koreksi, apakah kamu sudah pengikut Yesus atau tidak? Orang yang menyayangi orang tuanya, orang yang sayang kepada abang adiknya, kakaknya, sayang kepada sanak saudaranya, itu menunjukkan dia mengikuti Yesus. Maka jangan pernah lengah. Percaya, imani, ikut apa yang dikatakan Tuhan, otomatis rasa kasih itu akan mengalir kepada kita. Kita tidak akan membenci saudara kita, tetapi kita harus menyayangi dan mengasihi mereka. Yang kemudian ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Tetapi jangan salah kaprah dulu. Sekarang salib banyak di mana-mana. Di sini di gereja ini ada berapa salib? Coba dilihat ke belakang dulu. 1, 2. Mungkin di leher Ramanginang teman-teman pemuda juga ada salib juga, kalung salib. Anting-antingnya juga ada salib, kan gitu kan? Kalau agak-agak ngepang dikit di hidungnya ada tindik, salib juga, kan gitu. Kalau cowoknya agak-agak suka seni, mungkin di punggungnya ini semua salib besar-besar. Mungkin di rumah kita juga banyak salib.
Tetapi salib itu bukan sebatas simbol. Salib itu bukan sebatas aksesoris. Salib itu bukan sebatas untuk dipertunjukkan, tetapi harus lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya artinya perangai, perkataan, cara pandang harus menunjukkan dirimu sebagai pengikut Tuhan. Berpikir positif. Tidak pernah jemu-jemu melakukan perbuatan baik. Dan tidak gampang kecewa. Dan dia selalu berusaha memaksimalkan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Mengasihi Yesus harus lebih dari segalanya. Dan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang diajak, ditantang. Apakah kamu yang mendengarkan khotbah ini? Apakah kita yang membaca firman ini? Jangan pernah jatuh salib itu hanya simbolis dan aksesoris, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Harus ditunjukkan melalui perkataan, cara pandang, dan totalitas kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita semua yang hadir di gereja ini adalah buah-buah firman yang hidup. Hidup di rumah tangga, hidup di persekolahan, hidup di perguruan tinggi, hidup di dunia pekerjaan, hidup di lingkungan, dan di bangsa dan negara kita ini. Oh, ini pengikut Yesus. Maka itu harus kita tunjukkan dan harus selalu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Walaupun akan ada perlawanan. Tetapi apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah putus asa untuk menunjukkan itu dalam kehidupanmu walaupun dunia menolak itu. Karena apa? Orang yang bertahan sampai akhir pertandingannya, menyaksikan Kristus dalam hidupnya, hidupnya tidak sia-sia. Dia akan bersama Tuhan. Bahkan kita sudah banyak mendengar orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, memikul salib dan mengikut Yesus yang sampai nyawanya sendiri dipertaruhkan. Di Toba, di HKBP ada namanya Munson dan Liman. Di Afrika ada juga misionaris-misionaris yang sampai nyawanya hilang hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Lah kita, jangan dulu nyawa kita, keseriusan, ketaatan dan ketundukan kita saja untuk melakukan firman Tuhan di mana saja, itu aja perjuangkan. Menjadi pengikut Yesus. Yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus itu jangan pernah malu-malu. Jangan pernah malu-malu. Kalau malu-malu repot. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kalau orang yang malu-malu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi harus berani, harus percaya diri. Jadi pemuda-pemudi, perguru malua juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari tempa dirimu, jangan menjadi orang Kristen yang malu-malu. Tetapi kamu harus berani, harus percaya diri, menyaksikan itu dalam kehidupanmu. Karena apa? Danga dong jabari na meila-meila. Luangat dona melela akan kehilangan orang yang malu-malu. Tetapi kita harus berani, percaya diri, karena apa? Di situ kita akan ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan selalu mau memperbaharui diri. Oh, ketika saya berbicara seperti ini, saya memiliki banyak kekurangan. Untuk tahap berikutnya kita akan selalu berproses lagi dan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya
semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak boleh malu-malu untuk menyaksikan imanmu di mana saja. Pikul salibmu, ikut dia. Apapun yang kamu hadapi, perjuangkan itu dengan ketaatan dan kesetiaan. Karena apa? Tuhan yang akan memenangkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa, kami sungguh disentuh dan diingatkan firman ini, seberapa serius kami menjadi pengikut-Mu dan memikul salib kami masing-masing, di mana kami menyaksikan Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah yang akan mengakui kami di hadapan Bapa di surga. Untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kehadirat-Mu. Kuatkan, mampukan kami menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau dan memikul salib kami. Biarlah perkataan, perbuatan, cara pandang kami dalam kehidupan sehari-hari semata-mata seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah setiap apa yang kami rencanakan juga itu semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Maka dengan ini kami memohon Tuhan, kiranya sertai hidup kami, jagai hati dan pikiran kami, agar kami boleh kuat dan selalu memperjuangkan iman kami di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu ini, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian. Biarlah setiap jemaat-Mu ini tetap taat, setia dan memperjuangkan imannya dalam kehidupannya. Segala harapan dan cita-cita jemaat-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang menentukan apa saja yang perlu dan kami butuhkan dalam kehidupan kami. Untuk itu juga kami mohon, ajar dan bimbinglah kami untuk selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, mana yang harus kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu kepada jemaat-Mu yang saat ini telah menerima hasil yang positif, diterima di perguruan tinggi negeri. Kiranya mereka selalu dengan rendah hati dan penuh semangat untuk memulai perjuangan, menimba ilmu, dan menyelesaikan studinya di waktu yang Tuhan berikan. Dan kelak ilmu pengetahuan yang mereka peroleh semata-mata persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan yang belum lulus ke perguruan tinggi, kiranya mereka tidak putus asa, karena Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk menempa, untuk memberkati jemaat-Mu. Dan untuk itu kiranya mereka selalu mengucap syukur dan memohon kepada-Mu saja. Dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang hingga saat ini memohon akan kesembuhan dari penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan iman mereka, dan meyakinkan bahwa Tuhan mampu menaklukkan sakit penyakit yang ada di tubuh jemaat-Mu. Dan kelak mereka memperoleh kesembuhan dan akan mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan dan melayani Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan, umur yang panjang, berkati pekerjaan mereka, dan kiranya mereka tetap menjadi orang tua yang terbaik, yang mendoakan, menafkahi, dan mengajar dan membimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa akan bisa sambut
pimpinan jemaat pendeta resort di HKBP Harapan Jaya yang sudah berlangsung dengan baik. Kiranya Amang Pendeta Siregar dan keluarga boleh memperoleh kesehatan dan semangat yang baru untuk melanjutkan pelayanan ke gereja HKBP Resort Sulawesi Utara di Manado. Dan kiranya juga Amang Pendeta Lubrin Siahaan dan keluarga yang akan melanjutkan di gereja HKBP Harapan Jaya ini memperoleh semangat, sukacita dan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan untuk membawa gereja ini semakin menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat dan lingkungan. Bapa, biarlah kami pulang dari gereja ini menjadi pengikut yang setia dan selalu mau menyaksikan Engkau di kala suka dan duka. Di dalam Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi untuk memberikan persembahan dan tali kasih kita untuk pimpinan jemaat kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.